Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih Masjid Yaumi Fatimah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Di antaranya adalah sholat isya secara berjamaah dengan ibadah sunnah, yakni sholat tarawih. Mudah-mudahan semakin menambah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu dari jasa dalam membaca kitab-kitab, baik kitab klasik maupun kitab kontemporer, itu adalah ilmu alat sorof. Kalau yang bicara atau mengajarkan harokat, kitab gundul bisa A, I, U, itu nahwu. Tetapi ketika bicara masalah perubahan kalimat, ya, perubahan kata, itu urusan sorof. Di Indonesia banyak kitab-kitab yang berbicara masalah sorof. Ada kitab Amsilatut Tasrifiyah, ada kitab Kelani, ada kitab Maksud, Qawaidul I'lal, dan lain sebagainya. Ini ada kitab Amsilatut Tasrifiyah yang sering dihafalkan anak-anak. Itu pertama yang dibahas itu tentang fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi itu fi'il yang kejadian dari 3 huruf. Mujarrad itu nggak ada tambahannya apa-apa, sepi dari tambahan. Itu terklasifikasikan menjadi 6 bab. 6 bab yang kemudian diringkas dalam nadom itu fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, domu domin, kasrotani. 6 bab. Fathu domin, fathah domah, artinya fi'il madhi mudhari yang kejadian dari 3 huruf, kemudian ain fi'il kejadian dari fathah dan domah. Fa'ala yaf'ulu, gampang menghafalkannya. Fa'ala yaf'ulu, fathu domin. Nah, ini kemudian mauzunnya biasanya dipakai pertama kali itu nasoro yang suruh. Urut Kiai Maksum mengurutkan fi'il sulasi mujarrad itu runtut sekali, fathu domin, fathu kasrin. Nah, ini fa'ala yaf'ilu, fathah kasroh. Nah, gitu. Biasanya mauzunnya doroba yatribu. Nah, kemudian fathatani, nah, gitu. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani, fathah, 2 fathah. Nah, fa'ala yaf'alu. Nah, kemudian mauzunnya fataha yaftahu. Gampang. Style program khusus diajarkan masalah ini. Nah, terus kemudian yang keempat, bab yang keempat, kasru fathin. Nah, kasru fathin, fa'ila yaf'alu. Nah, kemudian mauzunnya alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Kemudian domu domin, domah, fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu. Gampang menghafalkan. Hasuna yahsunu. Kemudian yang terakhir, bab yang ke-6, kasrotani, 2 kasroh, fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu. Ternyata ada filosofinya, diurutkan. Kiai Maksum urut seperti itu, ada filosofinya di dunia santri. Dimulai dari bab pertama, fathu domin, fathah domah, nasoro yang suruh, artinya menolong. Nah, dunia santri, bocah disantrekno, bocah dingajekno, itu orang tua menolong anaknya agar terkawal akidahnya, agar terkawal syariahnya, ditolong orang tua. Jadi kalau ada orang tua menolong anaknya, ya,
memondokkan anaknya atau menyantrikan anaknya, mengajarkan ilmu agama kepada anaknya, itu menolong. Nah, menolong gitu. Maka kalau kata Rasulullah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, pasti dia dipahamkan oleh urusan agama. Bahkan kalau dalam kitab Al-Burhan jilid 2, sekalipun sekarang sudah dihapus untuk edisi-edisi terakhir, itu diantara upaya mengawal akidah anak, itu orang tua punya peran di situ ya. Tentang penyimpangan akidah itu orang tua punya peran. Jadi mengambil hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ternyata orang tua itu punya peran. Akidahnya anak seperti apa, syariahnya anak punya seperti apa, itu orang tua punya peran. Itu yang pertama, bab yang pertama. Yang kedua, fa'ala yaf'ulu nasara yansuru, kemudian fa'ala yaf'ilu doroba yatribu, dipukul, memukul. Nah, ini pesantren dipukul, artinya digulawentah, dipukul. Maka ada istilah Inggris bagus itu, strike the iron while it is hot. Tempalah besi itu selagi masih panas. Memang usia-usia anak nyantri, anak-anak kecil, anak-anak remaja, itu memang tepat untuk belajar. Maka ada istilah at-ta'allumu fis sigori kal katabi alal hajari. Belajar di waktu muda, waktu kecil itu seperti menulis di atas kayu, ya gitu, atau di atas batu, ya, di atas batu. Wa ta'allumu fil kibari kal katabi alal ma. Belajar di usia tua, usia senja, seperti menulis di atas air. Nah, gitu. Maka penting di situ, doroba yatribu, dipukul, biar paham agama, diajar, digulawentah. Yang ketiga, fathu domin, fathu kasrin, fathatani, fathah yaftahu, agar terbuka hatinya, paham terhadap syariat, paham terhadap akidah. Dengan begitu, kemudian bab yang keempat, kasru fathin fa'ila yaf'alu, yaitu alima ya'lamu. Setelah belajar dia akan menjadi tahu. Alima ya'lamu, menjadi orang yang alim, orang yang paham terhadap agama. Alima ya'lamu, paham, alim dia, gitu. Kemudian bab berikutnya, domu domin, domah frotani, dua kasroh, hasibah yasibu, punya harapan dengan ilmunya bisa selamat, bisa menyelamatkan dunia akhirat. Nah, itu falsafah yang ada dalam kitab Sorof Fi'il Sulasi Mujarrad. Ada 6 bab, sulasi itu 3, mujarrad sepi dari tambahan. Kemudian berikutnya nanti ada sulasi mazid, rubai mazid, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, bahwa upaya untuk menyelamatkan anak, menolong anak adalah bagaimana mengajarkan anak-anaknya untuk bisa tafakuh di fiddin, belajar agama di pesantren dan tempat-tempat yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita sehingga kita termasuk bagian dari orang-orang yang peduli terhadap pengawalan syariah dan akidah. Jazakumullah alaikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.